Nih, masjid di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan ini Masjid Gua. Berarti kita nggak turun di sini ya? Alatul. Ini di sini ditutup, tidak bisa masuk. Ini dipagar, deh. Tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk ini pintunya. Ini masjidnya. Inilah yang dinamakan masjidku. Masjid apa namanya? Assalamualaikum, apa kabar sahabat Devisa semuanya? Jumpa lagi di channel saya. Untuk kalian yang baru pertama lihat ini channel, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol like-nya ya sahabat semuanya. Sahabat semuanya, sekarang saya lagi ada di Al-Balad ya. Lagi menunggu bis. Insya Allah rencananya hari ini kita mau ziarah ke kota Taib, kota dingin ya sahabat semuanya. Ini baru jam 7:30, mungkin jam 8 bisnya datang. Nah ya sahabat semuanya, kalau jam segini itu pertokoan juga masih pada tutup, masih sepi. Oke sahabat semuanya, sekarang saya menuju perjalanan. Tapi sekarang tuh mau ke Mekah dulu ya, karena sebagian jemaah itu ada di kota Mekah. Nah, setelah itu nanti baru kita meluncur ke Taif. Nah, sobat semuanya, jadi di depan saya ini adalah Masjid Aisyah. Jadi para jemaah ini yang mau ke Taib tuh ya, pada kumpulnya di sini yang di bagian Mekah. Ya kalau dari jam 7 kan. Nah, sobat semuanya, sekarang kita menuju ke kota Taif. Alhamdulillah ya, sekarang saya sudah sampai di Taif, dan tepatnya sekarang saya lagi berada di Masjid Abdullah bin Abbas ya sobat semuanya. Dan Masya Allah ini cuaca hari ini tuh cerah gitu, dan di sini banyak jemaah, cuman kalau jemaah Indonesia itu kayaknya cuma sedikit. Tapi sekarang saya mau cari rombongan bis dulu ya. Ini pada kemana ini orang? Rame ya sobat semuanya. Lawatan mau main. Itu nih ada nama. Nah ini gerbangnya ya sahabat semuanya. Dan sebelah sana juga tuh ada pasar buah dan oleh-oleh. Kita ke sana dulu yuk.
jubah halal new hana. Bagus. Ni kishmish Yaman Arab. Satu kilo 40 riyal. Kenapa? Murah. Tas baba seperempat 15 riyal. Kalau aja nih ya. Alsta. 15 sah seperempat. Kacang-kacangan ya sebetulnya. Ada coklat juga. Kirain dipicin. Terima kasih. Nih. Satu, dua, tiga. Kayak Aminatul Barca. Satu. Satu, dua, tiga. Aminatur. Barca. Ada di mana kita? Jualan Nabi Muhammad. Sejarah. Cuman menunjukkan masjid ini ya dibangun di pemerintahan Utsmani. Ini salah satu masjid yang bermasjid lama sekaligus situs peninggalan lama yang dinamakan Masjid Utsmani. Jadi masjid ini tidak memiliki sejarah tentang sahabat ataupun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sebelah kanan nanti ini, nah disinilah masjid yang memiliki sejarah tentang baginda Rasulullah alaihi wasallam. Di depan ini ada salah satu masjid namanya Masjid Qub. Masjid apa? Masjid Qub. Tadi sahabat itu sholat di belakang itu namanya Masjid Abdullah bin Abbas. Masjid apa? Masjid Abdullah bin Abbas. Kemudian Masjid Qub. Di mana Masjid Qub itu? Ada di sebelah kanan nanti di sini. Inilah Rasulullah SAW waktu dikejar oleh orang-orang Taif, dilempari dengan batu, beliau berdarah. Ya, akhirnya lari ke salah satu perkebunan yang saat ini dinamakan kebun Addas atau dahulunya adalah kebun anggur. Ya, penjaganya adalah sahabat Addas. Di ketika itu Rasulullah SAW mengucapkan Bismillah dan Alhamdulillah. Kalimat itu baru didengar. Beliau itu sahabat Abdullah bin Abbas itu awalnya orang Yahudi. Orang Yahudi asing. Ya, potong sebentar. Di depan sudah nampak toh? Sudah nampak? Inilah Masjid Qub. Masjid apa namanya? Masjid Qub. Ya, Masjid Qub. Di sinilah Rasulullah SAW meletakkan lengannya ketika bersandar di salah satu batu SAW. Batu amblas ke bawah. Di sinilah Rasulullah SAW menyendiri dari kejaran orang-orang Taif yang ingin menyakiti baginda Rasulullah SAW. Dihujani dengan batu, dihujani dengan kotoran. Ayolah, jangan bisik-bisik dulu lah. Nanti saya gantian ini. Hah? dapat oleh-oleh dari Taif kan? Dia balik. Ya, itulah kalau tur pasang-pasang. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada Masjid di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan ini Masjid Qub. Nanti kita nggak turun di sini ya. Alatul. Hah? Ini di sini ditutup, tidak bisa masuk. Ini dipagar deh. Tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk gini pintunya. Ini masjidnya. Inilah yang dinamakan Masjid Qub. Masjid apa namanya? Masjid Qub. Masjid Qub. Ya, coba lihat ke depan dulu. Halo. Lihat saya yang ganteng ini dulu biar enggak ini. Ya. Sudah masjidnya sudah. Itu namanya Masjid Qub. Disitulah Rasulullah SAW bersandar di salah satu batu dan lengannya diletakkan di salah satu batu. Ya, batu yang ada di lengan Rasulullah SAW itu amblas ke bawah. Sampai saat ini batunya ada di dalam masjid itu. Disitulah Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, ya komandannya para malaikat, pemimpin para malaikat. Malaikat Jibril turun menghampiri baginda Rasulullah SAW. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, Allah sudah tahu apa yang dirasakan ya Rasulullah SAW pada saat itu. Malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah SAW, malaikat Jabal yang menjaga bukit-bukit ini sudah siap untuk mengangkat bukit-bukit yang ada di kota Taif.
sudah siap untuk mengangkat batu-batu, bukit-bukit yang ada di kota Mekah. Semuanya akan diangkat, akan ditindihkan kepada penduduk yang ada di kota Taif ini. Kalau seandainya Rasulullah SAW mau pada saat itu, musnah, bahkan tidak bisa dikunjungi. Karena Rasulullah SAW ketika tempat itu sudah dilaknat oleh Allah, Rasulullah SAW ini tidak memperbolehkan kita mengunjungi. Termasuknya contohnya ialah kaum Samud di Madain Saleh, di perbatasan Arab Saudi. Di situ Rasulullah SAW ketika berjalan kaki ke Sam, ya di waktu Rasulullah SAW ya masih berdagang, Rasulullah SAW mempercepat perjalanannya ketika melintasi Madain Saleh atau kaum Samud ini. Sekaligus Rasulullah SAW beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dalam keadaan gundah gulana, istri meninggal, paman yang selalu menjaga Rasulullah meninggal. Akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan perlakuan kasar di kota Mekah, disakiti, dicaci, dimaki. Rasulullah SAW dengan niat hati keluar, sudah resah di kota Mekah, di tempat kelahirannya, di kampung halamannya. Baginda Rasulullah SAW dicaci, dimaki, disakiti. Akhirnya Rasulullah memilih akan pergi ya dari kota Mekah. Barangkali di kota Taif ini ada yang mau dengan kehadiran baginda Rasulullah SAW. Harapan manis Rasulullah SAW dari kota Mekah berjalan kaki bersama sahabatnya. Rasulullah SAW setibanya di kota Taif ini, harapan manis berubah menjadi pahit. Ya, harapan baik berubah menjadi hampa ketika Rasulullah SAW menemui tokoh-tokoh yang ada di kota Taif. Semuanya berbondong-bondong, ramai-ramai, mereka setuju semuanya, bahkan meneriaki kepada penduduk yang ada di kota Taif. Rasulullah SAW dihujani dengan batu. Mau tidak mau Rasulullah SAW pada saat itu lari ke salah satu perkebunan yang dinamakan kebun Adas, sekaligus bersandar di salah satu bukit itu yang dinamakan Masjid Tur. Disitulah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ayo, apa permintaanmu saat ini?" Malaikat Jabal sudah siap semuanya untuk mengangkat bukit-bukit ini. Tetapi apa Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah dendam kepada mereka? Tidak. Apakah Rasulullah SAW sakit hati kepada mereka? Tidak. Tetapi Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikanlah mereka petunjuk, sesungguhnya mereka tidak mengetahui siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercucuran darah baginda Rasulullah alaihi wasallam, mengalir darahnya. Kalau seandainya darahnya menetes ke bawah, tentunya kota Taif ini penduduknya ditelan oleh bumi. Itulah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangannya untuk kita semuanya ini hadir ke tempat ini bukan hanya untuk operasi jalan-jalan. Kalau ketika Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin jalan-jalan, Indonesia, Bali lebih indah tempatnya dari sini. Tidak ada apa-apanya Arab Saudi ini. Ketika ingin belajar sejarah, maka Bapak dan Ibu rahmat Allah, disinilah tempatnya di Arab Saudi. Perjalanan baginda Rasulullah alaihi wasallam, berbulan-bulan kita kerja, bertahun-tahun, belum tentu kita memiliki setepatnya satu bulan, 1 minggu, 2 minggu bisa menjelajahi sejarah-sejarah baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu, para sahabat yang dirahmati Allah, kita jangan main-main ketika ingin mempelajari sejarah baginda Rasulullah SAW. Percuma kita mengeluarkan biaya, nanti tidak ada gantinya. Tetapi kita ketika niat lillahi ta'ala, niat mempelajari sejarah baginda Rasulullah, ingin menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang sangat agung, ya, di yaumul qiyamah nanti semua para nabi malu meminta pertolongan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah di yaumul mahsyar malu. Semua para nabi Adam, nabi siapapun selanjutnya kecuali nabi kita ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pengorbanan kita kepada nabi? Tidak ada. Apakah ikut perang? Tidak ada. Apakah separuh hartanya diserahkan untuk menolong nabi? Tidak ada. Karena kita kehidupannya jauh dari kehidupan baginda Rasulullah alaihi wasallam. Kita tidak ada di masanya. Apa perjuangan kita? Apa pengorbanan kita? Cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking agungnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan salat, Allah tidak salat. Ketika Allah memerintahkan zakat, Allah tidak zakat. Tetapi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya, ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan betapa agungnya manusia yang satu ini ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya nanti kita bisa berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dari Taif ini ya 2.500, yang 2.500 pulang dari Taif ini mudah-mudahan 3.000 ya 125 rial 125 rial dikeluarkan saat ini. Kami doakan mudah-mudahan Allah menggantikan dengan berlimpah ganda, mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya, mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan kepada kita semua, mudah-mudahan kita menjadi termasuk umat yang dirindukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sambil menikmati suasana indah di kota Taif, marilah kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo. Halo. Kurang hati. Coba pindah lagi lah. Pindah yang lain dulu. Ya. Padahal sebenarnya suara saya ini serat-serat basah, tapi gara-gara ini tadi putus, jadi seratnya saja. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami maulaya salli wa sallim daiman abadan ala ya Allah. Para sahabat Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan waktu yang singkat ini kita bisa menginjakkan kaki di kota Taif. Mudah-mudahan inilah pengorbanan kita, 125 rial kita korbankan untuk mengejar jejak yaitu kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ikut bertempur di perang Badar, kita tidak ikut bertempur di perang Uhud, kita tidak ikut bertempur di perang Khandaq, kita tidak ikut bertempur di perang Hunain, tetapi kita bertempur. Apa pertempuran kita? Pertempuran kita adalah rasa rindu, ya, rasa rindu kepada siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu wajahnya, tidak tahu tutur lembut katanya, tidak tahu seperti suaranya, tetapi kita memiliki keyakinan ialah rasa rindu di hati. Seperti apa wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pengorbanan kita, perjuangan kita yang Sobat semuanya, kita turun di sini ya. Kita mau naik kereta gantung. Nah, tapi nanti video naik kereta gantungnya ada di video selanjutnya ya, sahabat semuanya. Oke, terima kasih untuk yang sudah menyimak video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.